Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, etnis, agama, dan golongan. Keanekaragaman ini disatukan dengan simbol yang kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemajemukan atau keanekaragaman yang tumbuh di negara Indonesia pada satu sisi menjadi modal kekayaan budaya sekaligus memberikan keuntungan. Tetapi pada sisi lain, apabila tidak disikapi secara baik, keanekaragaman ini dapat berpotensi memicu konflik yang dapat mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Muhammad Raffi Alamsyah Saputra akan membahas tentang merebaknya isu SARA yang selalu menggunakan sentimen agama dan suku. Perkembangan yang terjadi di dunia ini semakin maju dan terjadi secara cepat. Perkembangan teknologi terkini dapat diakses dengan mudah oleh siapapun dan informasi dapat tersebar dengan mudah juga cepat. Salah satu bukti nyata perkembangan teknologi saat ini adalah media sosial. Media sosial sebagai sarana informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh berbagai kalangan. Namun media sosial seringkali disalahgunakan dari kalangan remaja sebagai sarana untuk kejahatan. Peredaran informasi berkonten SARA di media sosial cenderung memunculkan perubahan emosional dari individu yang mengakses informasi melalui media internet. Merebaknya isu SARA melalui media sosial masih menjadi sarana yang mudah untuk menyebarkan informasi palsu atau hoaks dan isu-isu yang melibatkan dengan membawa suku, agama, ras, dan antar golongan. Banyak konflik yang timbul akibat isu SARA yang terus berkembang. Penyebab konflik SARA ada bermacam-macam. Pemahaman yang sempit, para penganut paham yang menganggap paham yang dianutnya paling benar adalah salah satu penyebab yang dapat memunculkan konflik SARA. Kurangnya pemahaman atas kebebasan dalam beragama dan beribadah menjadi faktor lainnya yang dapat memicu terjadinya konflik SARA. Penyebab konflik SARA yang paling berbahaya adalah dari kelompok yang mengedepankan paham radikalisme dan memaksakan kehendak mereka untuk merendahkan orang lain. Kurangnya kesadaran masyarakat akan toleransi dan keharmonisan juga dapat memicu terjadinya isu SARA. Salah satu yang dapat memicu isu SARA saat ini adalah buzzer SARA melalui media sosial. Buzzer biasa dikaitkan dengan politik, salah satunya adalah politisasi SARA yang mengancam kondusivitas pilkada, juga berpotensi terjadi di dunia maya serta dapat berpengaruh ke dunia nyata. Pemakaian istilah buzzer di media sosial saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum presiden cenderung diidentikan dengan penggunaan strategi kampanye yang negatif. Dalam masa proses pemilihan berlangsung, karena tidak hanya melakukan fungsi marketing semata, namun juga bekerja untuk menjatuhkan serta menjelek-jelekan pasangan-pasangan calon lainnya, termasuk menyerang dengan ujaran kebencian dalam berbagai bentuk. Sebaliknya, mereka juga melakukan pembelaan terhadap salah satu pasangan calon yang didukung. Dilansir dari BBC News, penggunaan identitas agama dan etnis ini dipandang semakin kuat sejak tahun 2014 setelah semakin berpengaruhnya berita bohong yang beredar di media sosial, seperti Facebook, WhatsApp, BBM, dan Instagram misalnya. Kemudian pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 merupakan contoh nyata betapa hoaks dan ujaran kebencian dapat membentuk opini dan menimbulkan keresahan di masyarakat kita. Institute for Policy Analysis of Conflict atau IPA mengeluarkan laporan pada tanggal 21 Februari yang menyebutkan isu SARA kemungkinan akan juga digunakan di Kalimantan Barat, sama seperti di Jakarta. Di Kalimantan Barat, pemilih muslimnya ada sekitar 60%, pemilih non-muslimnya ada sekitar 40%. Kemungkinan calon muslim akan lebih banyak mendapat dukungan dari kalangan pemilih muslim. Calon non-muslim, dukungannya akan terpecah, sehingga isu-isu agama seperti pilihlah muslim bukan non-muslim atau sebaliknya itu tidak akan terlalu kencang berhembus, kata Jayadi dari SNRC. Lantas bagaimana Pilpres tahun 2024 mendatang? Dilansir dari Sindo News, Pilpres 2024 diprediksi masih akan diwarnai oleh perang buzzer atau pendengung. Fenomena perang buzzer sebelumnya terjadi pada Pilpres tahun 2014 dan tahun 2019. Menurut jubir muda Partai Amanat Nasional PAN, Dimas Prakoso Akbar, Dimas menegaskan yang terpenting dari perang cyber adalah konteks dan substansi. Harus menjadi pertarungan gagasan, ide, program, disertai data dan fakta. Bukan pertarungan yang menyasar ke persoalan SARA hingga latar belakang keluarga. Hal ini sangat penting agar demokrasi kita semakin dewasa dan berkualitas, tidak seperti polarisasi yang terjadi pada pemilu tahun 2019. Dilansir dari jawapost.com, isu tokoh Jawa dan non-Jawa dalam pemilihan umum presiden Pilpres 2024 diprediksi masih menjadi faktor yang sangat menentukan. Pengamat politik menilai pemilih masih menjadikan latar belakang suku sebagai salah satu aspek dalam pemilu. Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menyatakan, dibutuhkan keajaiban dalam mendobrak
ketabuhan politik itu. Jadi, pemilu 2024 dan seterusnya pasti akan terkena dampak pemilih yang Jawa sentris. Masih sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilih kita masih rasis. Jawa dan non-Jawa selalu jadi faktor determinan dalam menentukan pilihan politik. Perang adi kemarin. Munculnya isu SARA ini bisa memecah belah persatuan masyarakat yang sudah dibangun di negeri kita ini. Perpecahan ini tak jarang berujung kekerasan dan kerusuhan. Dengan kondisi demikian, maka masyarakat akan merasa ketakutan dan tidak aman. Kondisi keamanan yang tidak stabil, kerusuhan, dan kekerasan yang terjadi tentu saja menimbulkan korban yang berjatuhan. Kita perlu mengubah pemikiran dan paham yang sempit menjadi paham yang terbuka. Mengedepankan toleransi juga tidak kalah penting dalam menghadapi isu-isu yang melibatkan SARA, agar terciptanya perdamaian di antara kita. Jangan mudah termakan isu hoaks yang mengandung ujaran kebencian yang tersebar di media sosial. Dan jangan juga mudah tersulut emosi atau berlebihan dalam menanggapi sesuatu. Cek dan recheck dapat dilakukan agar terhindar dari budidaya hoaks. Jangan melakukan share informasi sebelum membaca utuh dan mempertimbangkan validasi atau kebenaran. Perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Dalam menjalani kehidupan ini bersama-sama, kita tidak perlu saling membeda-bedakan karena kita dapat bekerja sama dengan berbagai suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia ini. Masalah minoritas tidak perlu dipermasalahkan karena kita semua memiliki kesempatan yang sama. Adanya perbedaan dan keanekaragaman di Indonesia ini membuat kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih luas. Perbedaan itu ada untuk disatukan, bukan saling membeda-bedakan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata atau informasi yang telah diberikan kurang lengkap. Saya mohon maaf. Saya Raffi Alamsyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.